Kenapa kita keluar dari skema dengan Jepang? Padahal Jepang bunganya lebih murah 0%. Kalau skemanya kita konsisten B2B dalam kontrak waiver-nya tidak ada bicara yang lain-lain, kalaupun situasi pahitnya yang terjadi, ya kita sama kayak Sri Lanka tuh apa? PT KCIC-nya jadi punya Cina, bukan punya KI. Kecuali kalau di waiver-nya memang dinyatakan pemerintah memberikan jaminan pulau apa. Ya kalau kayak gitu mah gantung aja yang buat waiver-nya gitu. Nah, Presiden Jokowi sendiri mengakui bahwa ini ide dia. Jadi artinya kan kalau sekarang siapa yang harus bertanggung jawab? Ya gitu. Menurutku harusnya Danantara punya keberanian agar tidak menggerogoti PT KAI, KCIC ini di spin off dari PT KAI. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Purbaya, Menteri Keuangan kemarin menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung utang proyek kereta cepat WUS yang nilainya per tahun diperkirakan mencapai 1,9 triliun atau hingga 2 triliun rupiah. Sebagai catatan, ini baru utang untuk bunganya saja, gitu ya. Nanti setelah 10 tahun, konsorsium KCIC juga akan menambah biaya juga sekaligus untuk membayar bunga dan cicilan pokoknya, dan itu berarti naik lagi kira-kira per tahun bisa mencapai 3 triliun rupiah. Sampai kapan? Sampai 20 tahun ke depan. Nah, dalam pernyataan itu kemudian muncul semacam pertanyaan, lantas bagaimana menyelesaikan utang proyek kereta cepat? Karena PT KAI sendiri dalam laporannya mereka sudah bleeding ya kalau harus menanggung 1,9 triliun setiap tahun. Padahal ini adalah sebuah BUMN yang katakanlah dianggap cukup baik perubahannya dari sisi pelayanan kepada konsumen, kepada masyarakat gitu ya. Di bawah bendera misalnya komuter lain, kereta Jabodetabek juga sudah membaik pelayanannya, kemudian juga PT KAI sendiri sebagai induk mulai membangun banyak infrastruktur, perbaikan sarana prasarana dan lainnya, dan itu sangat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Sebagian yang selama ini masih tinggal di Pulau Jawa, mereka juga sekarang sedang mengembangkan layanan itu ke pulau-pulau lain. Semoga saja juga akan mencakup pulau-pulau yang ada di Indonesia ini, karena APBN itu dana milik rakyat Indonesia, bukan hanya milik orang yang tinggal di Jawa gitu ya. Nah, tapi bagaimana skema terbaik dari penyelesaian utang itu sehingga tidak mengorbankan misalnya PT KAI yang sedang membangun terus-menerus kualitas layanan publiknya, dan juga tidak sebagaimana yang dipikirkan oleh beberapa pengamat ataupun para politisi, misalnya ya sudah di trade off saja dengan Natuna Utara misalnya. Ini sesuatu yang menurut kita perlu didudukkan kembali, dan untuk membahas soal itu kita akan mendiskusikannya dengan Kang Yanuar Rizky, seorang ekonom, ahli di pasar modal gitu ya, di kebijakan fiskal, yang juga pernyataan-pernyataan dan analisisnya bisa kita temukan di channel YouTube atau di blog pribadi Kang Yanuar di Facebook, karena sering menuliskan dan menyusun analisis yang tajam yang berkaitan dengan isu-isu keuangan dan fiskal di Indonesia. Kita sapa dulu Kang Yanuar. Kang Yanuar, apa kabar? Baik, Nan. Alhamdulillah. Ya. Nah, soal statement Purbaya, APBN nggak nanggung lagi, itu urusan Danantara. Kalau soal utang kereta cepat, itu bagaimana Kang posisinya? Ya, kalau menurut saya statementnya Menteri Keuangan Purbaya tepat ya. Jadi artinya karena sejak dilahirkannya amandemen ketiga, kalau kemarin kan amandemen keempat ya. Jadi sejak amandemen ketiga, pemerintah itu sudah tidak mengelola lagi pendapatan dividen dari BUMN sebagai sumber penerimaan negara di OTBN. Itu sudah dilepaskan menjadi pengelolaan di badan negara otonom. Dalam hal ini yang disebut dengan Badan Pengelola Investasi Danantara. Jadi artinya kalau secara akuntansi,
dengan pemerintah tidak mendapatkan lagi penerimaan negara dari dividen, artinya kalau juga ada laba ditahan, jadi laba ditahan tuh gini dividen itu kan masuk ke pemerintah, ya. Kemudian bisa terjadi ada beberapa BUMN di bawah itu yang laba ditahannya itu dikurangi dengan kerugian dalam laba berjalan tahun ini. Misalnya sekarang kita lagi ngomong PT KAI. PT KAI karena dia menanggung yang namanya KCIC, kereta api cepat ini, maka dia menjadikan labanya itu negatif, laba tahun berjalan saat ini. Yang tadi Adnan bilang saat ini harus bayar bunga sekitar 1,9 triliun. Jadi artinya PT KCIC, di PT KCIC-nya sendiri, dia pendapatan tiket berapa, beban keuangan berapa, beban operasional berapa, negatif berapa. Negatif berapa itu yang paling besarnya diakibatkan oleh bunga hutang 1,9. Nah, negatif dari KCIC ini terkonsolidasi ke pemegang saham pengendalinya dalam hal ini PT KAI. PT KAI sendiri ketika proyek kereta api cepat pernah diberikan PMN. PMN ini datangnya dari APBN, dari keuangan pemerintah. Nah, ketika dia kemudian terjadi sekarang negatif, maka di KAI sendiri ada masalah di defisiensi modalnya. Jadi di neraca KAI ini, di neraca PT Kereta Api Indonesia, ada persoalan defisiensi modal. Nah, kalau ada persoalan defisiensi modal, maka solusinya adalah tambahan modal. Modalnya dari mana? Kalau dulu modalnya ada dari pemerintah, karena pemerintah juga yang mengelola dividen. Jadi dari kerangka pemikiran itu, sejak dilahirkan Danantara, apa yang dikatakan oleh Purbaya benar. Karena kebijakan korporasi, BUMN, semuanya di Danantara. Apakah dia mau suntik modal, apa dia mau restrukturisasi. Jadi restrukturisasi itu dalam hal ini apa sih? Sekarang apa yang diributkan oleh banyak pihak ya, gitu ya. Termasuk yang tadi Adnan singgung ya, apa bawa-bawa apa Natuna dan sebagainya. Menurut saya kurang tepat sih. Ya, terlepas dari kebijakan ini emang salah dan dipaksakan sejak awal kan. Jadi sebenarnya kalau kebijakan ini yang salah ya memang yang memutuskan sesuatu yang tidak visible dipaksakan untuk berlayar gitu loh ya. Nah, sekarang persoalannya kalau sudah tahu akan macet, gini loh. Aku ingin memberikan gambaran gini. Dulu argumentasinya, kenapa kita keluar dari skema dengan Jepang? Padahal Jepang bunganya lebih murah 0%. Sangat ya, sangat jauh. Iya. Aku ingin fair dulu melihat persoalan. Ya, kalau G2G berarti kan sebetulnya skema pembiayaan, skema segala macam itu hubungannya antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia. Apapun yang terjadi maka akan terkena kepada keuangan pemerintah negara. Nah, pada waktu itu argumentasinya karena Cina menawarkan B2B. Ya. B2B itu business to business. Jadi negara hanya terlibat karena negara pemegang saham bisnisnya, BUMN dalam ini KCIC. Nah, sekarang kalau B2B kalau misalnya ini ada masalah, katakan saja nggak bisa bayar, ya. Ketika nggak bisa bayar itu, kita harus lihat kepada klausula yang namanya kontraknya. Jadi dalam hal ini Menteri Keuangan benar. Dia bilang ya itu urusan Danantara pelajari aja kontraknya dengan China Development Bank. Ya, klausulanya apa. Nah, kalau klausulanya itu juga ada menyangkut jaminan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang saham PT KAI pengendali. Nah, kita harus lihat jaminannya apa dalam klausula kontrak itu. Ini yang disebut dengan waiver. Apakah misalnya nambah pulau itu ada? Kalau nggak ada ya kita jangan mengada-ngada, maksud saya gitu. Jadi jangan mengada-ngada dan jangan seolah-olah memberikan ide agar Cina juga jadi melebar kemana-mana gitu loh ya. Misalnya kita mau mencontohkan apa yang terjadi di Sri Lanka, ya. Sri Lanka ketika dia pilot dan tidak bisa membayar hutangnya di PT Pelabuhan Sri Lanka. Ini Sri Lanka ini kasusnya gagal bayar ya kan ya? Ya, gagal bayar. Yang di take over itu adalah hutang itu dikonversi, jadi hutang dari Cina dikonversi jadi saham Cina. Jadi pelabuhan, PT Pelabuhan Sri Lanka menjadi miliknya Cina karena konversi hutang. Jadi kurang lebih aku ingin mengatakan kalau skemanya kita konsisten B2B dalam kontrak waivernya tidak ada bicara yang lain-lain,
Kalaupun situasi pahitnya yang terjadi, ya kita sama kayak Sri Lanka tuh apa? PT KCIC-nya jadi punya Cina, bukan punya KI. Gitu loh Nan. Jadi artinya menurutku nggak usah melebar kemana-mana. Kecuali Nan, aku sendiri kan belum baca waiver-nya. Kecuali kalau di waiver-nya memang dinyatakan pemerintah memberikan jaminan pulau apa. Ya kalau kayak gitu mah gantung aja yang buat waiver-nya gitu loh Nan. Ya jadi artinya loh, karena menurutku nggak konsisten. Ya. Dan selama ini kontrak itu nggak terbuka ya. Sehingga publik nggak bisa mengakses kan. Nah, misalnya kalau memang ada di waiver-nya menurut saya sih ya gantung aja pembuat kebijakannya. Karena kan dia menjanjikan ini B2B bukan G2G. Kenapa juga pemerintah harus memberikan aset tambahan yang di luar aset korporasinya? Kan gitu. Itu kan dengan bunga lebih mahal tapi negara tidak perlu terlibat kan? Karena ini kebijakan korporasi. Jadi kalau menurutku sih intinya Nan, bahwa ini harus dilihat dalam klausula kontraknya. Terus harus dilihat juga waiver yang diberikan pemerintah itu apa saja. Nah tadi sih sebelum kita on air kan Anan udah mengutip ya. Misalnya ketika ada persoalan agar tidak terjadi gagal bayar, ada renegosiasi terhadap bunga. Kan ada. Itu membutuhkan peran pemerintah. Nah sekarang dengan prosesnya Danantara mengelola semua kebijakan BUMN di bawahnya, sekarang ada badan penyelenggara BUMN yang BP BUMN itu. Betul, memang bukan di area pemerintah, adanya di area Danantara sebagai korporasi, ya. Dia melakukan renegosiasi dengan China Development Bank terkait misalnya, nih kalau misalnya bunganya segini, pendapatan kita segini, ini kan akan menimbulkan malah terjadi gagal bayar. Namanya restrukturisasi hutang. Jadi artinya menurutku dengan B2B ini apa yang harus dilakukan? Danantara harus melakukan negosiasi dengan para kreditornya dalam ini China Development Bank agar tidak terjadi gagal bayar, maka dilakukan renegosiasi. Renegosiasi ini apa misalnya? Misalnya bunga yang jadi beban, bunga turun. Adnan bilang nanti plus pokok gitu. Ya mungkin relaksasi ini yang harus dilakukan negosiasi. Nah dalam salah satu yang dijamin bahwa ketika negosiasi ini melibatkan pemerintah. Ya pemerintah dalam hal ini dalam hal apa? Pemegang saham kan? Akhirnya Danantara. Jadi kalau menurutku sih memang tidak akan menyebabkan ini harus ditanggung APBN. Karena ini B2B. Satu-satunya pemerintah terlibat itu terkait dengan PMN-nya. Tapi PMN, modal dan sebagainya sekarang adanya otonom di badan pengelola BUMN dan badan pengelola investasi dan antara. Jadi menurutku clear gitu. Nah jadi kalau sekarang misalnya ada orang mengatakan jadi ke Pulau Natuna, aku agak bingung ya. Kecuali memang di waiver-nya dinyatakan loh bahwa pemerintah berjamin ya gitu loh, kalau misalnya nanti terjadi sesuatu pemerintah menjamin aset lain. Tapi kalau menurutku karena ini B2B kan tidak melibatkan pemerintah Cina juga. Ya China Development Bank BUMN Cina gitu. Tapi itu artinya ya harus diselesaikannya skema korporasi aja nanti. Ya. Kalau enggak nanti ya kereta cepat jadi kereta Cina kan gitu ya. Jadi ya seperti kita melihat di Sri Lanka ya, bahwa akhirnya pelabuhan, semua otoritas pelabuhan jadi milik Cina. Nah kalau sekarang kan artinya semua otoritas terkait dengan kereta api cepat ya CIC semuanya milik Cina. Menurutku sih terkait dengan hal ini gitu ya, ya karena ini nasi udah jadi bubur ya. Kalau kita mau nyalahin emang yang salah yang ada kebijakan. Dan salah satu yang aku dengar juga misalnya yang dipanggil oleh Presiden Jokowi sendiri mengakui bahwa ini ide dia. Jadi artinya kan kalau sekarang siapa yang harus bertanggung jawab dia gitu. Nah sekarang kalau misalnya dalam negosiasi ini ternyata ada waiver yang memberatkan, ya menurut saya kita harus melakukan penindakan hukum terhadap kebijakan di masa lalu, bukan kriminalisasi kebijakan. Tapi kalau kebijakan yang melampaui kewenangan yang luar biasa, misalnya ada gadein pulau, itu kan kebijakan yang melampaui kewenangannya. Betul. Jadi menurutku hukum kita harus menegaskan
bahwa telah terjadi kewenangan melebihi kewenangan di masa lalu. Kalau itunya salah, berarti kan keputusan pengadilan kita bisa dibawa dalam negosiasi addendum waiver. Kalau seandainya itu ada, gitu loh. Addendum waiver. Jadi waiver ini kita cabut karena berdasarkan hukum kita yang terjadi saat ini salah. Ya artinya menurutku harus ada keberanian juga bahwa yang salah di masa lalu harus kita katakan salah gitu loh. Nah ini apa memang menurutku nggak pernah clear kita gitu. Ya, apalagi kan sekarang wacananya malah mau diteruskan, diperpanjang jalurnya sampai Surabaya itu. Ya, Mau tambah lagi. kalau menurutku sih gini ya Nan ya, menurutku ya ini kan sebetulnya terjadi dua hal nih antara kita sama Cina atau sama Jepang. Jepang menurutku sebetulnya dia memberikan bunga rendah, ya memberikan segala macam, tapi dia maunya G2G. Kenapa? Ya karena menurut dia kebijakan ini akan mungkin jalan kalau ada kebijakan negara tips atau kebijakan korporasi. Nah Cina datang kepada sesuatu yang lebih fleksibel lah intinya gitu loh, tapi lebih mahal, ya. Dan kemudian terjadi cost overrun sehingga akhirnya pemerintah nambah KMN di PT KAI. Satu, visibility study-nya awalnya saja sudah nggak mungkin, ya kan? Kemudian kedua, udah visibility study-nya nggak mungkin, di perjalanan naik pula cost overrun-nya. Menurutku, apa yang harus dilakukan kalau kita emang ingin bersih-bersih ya? Jadi artinya, aku ingin men-challenge juga Purbaya nih, ngomong kemana-mana nih, ya kan? Jadi artinya, Pertamina nggak bangun kilang, KCI gitu. Kalau memang dia seperti itu, dia sebagai anggota Dewan Pengawas Danantara, dia harusnya ngomong dong di rapat boardnya Danantara yang menghadirkan pengawas dan para eksekutifnya. Dia minta audit investigasi. Ya kan, audit investigasi yang dilakukan oleh pihak independen mengaudit kenapa cost overrun terjadi. Satu. Kedua, apakah visibility studies-nya itu juga udah benar. Nah, kalau di situ ada perkoraan mahar, perkara korupsi, perkara macam, nggak ada ampunan. Ya. Dan menurut saya karena partner kita Cina kan melakukan ini dalam mereformasi BUMN-nya. Jadi artinya kita bilang ke Cina bahwa kami juga Anda pernah melakukan membereskan BUMN itu dengan membersihkan perilaku-perilaku kayak gininya. Dan tidak mungkin kan bahwa ini juga hengki-pengkinya melibatkan orang-orang di Cina juga. Ya, tapi menurutku jangan ragu dong. Jadi mengingat juga track record Cina ya. Soal itu ya. Jadi agar gini loh, agar sekarang ucapan Purbaya yang begitu disenangi oleh netizen yang menyerang ke kanan kiri itu konkret, bukan hanya sekedar omongan. Kan kalau saya sama Adnan gini nanti juga ada yang komen gitu. Ya kita nih apa cuma omong-omong itu makanya kita pengamat. Tapi kalau yang ngomong Menteri Keuangan dia punya kewenangan, menurutku nggak selesai diomong-omong dan tidak fair. Kalau netizen mengatakan begitu Menteri Keuangan Purbaya ngomong seolah-olah oke gitu ya. Kalau kita yang ngomong pengamat dibilang omong-omong. Ya menurut saya Purbaya juga sepanjang dia tidak melakukan langkah konkret dalam bentuk kebijakan sama-sama omong-omongnya. Jadi Abun mengatakan kepada Purbaya, coba Anda konkret. Anda perintahkan ya dalam rapat board Danantara melakukan audit investigasi ini. Ya bisa pakai auditor independen, bisa pakai BPK. Hasilnya nanti kita lihat. Dan kalau hasilnya memang ada yang salah, ya kita bukan hukum, Jadi menurut saya sinyalnya tuh di situ. Kalaupun ada penegakan hukum, ada upaya-upaya maksimal dilakukan. Menurut saya, kalaupun pada akhirnya gitu ya, kita terpaksa juga memberikan membuat bubur yang udah nggak enak ini jadi enak. Saya rasa masyarakat juga akan terima karena yang salahnya dihukum. Tapi kan kalau yang salahnya nggak pernah dihukum, terus kita menerima yang dapat duit siapa? Yang nanggung siapa gitu loh. Nah, ini yang harus dibenahi. Jadi kalau menurutku tuh, sekarang tuh yang paling penting tuh apa? Kontraknya dilakukan review Itu udah diminta nih sama Anda. Tadi lihat ketika habis rapat board di Danantara, membahas rencana kerja Danantara untuk 2026, Purbaya ditanya sama wartawan,
Bagaimana soal RUS? Dia bilang bahwa dia minta Danantara mereview kontraknya. Nah sekarang menurut saya, sekarang karena ini juga menyita perhatian publik yang besar, sekarang nggak omong-omong nih, perintahkan siapa yang melakukan audit hukumnya nih, audit kontrak, dan terbuka dong ke masyarakat, ya kan, bahwa kontrak ini gimana segala macam. Dari review kontrak itu, apa hal-hal yang perlu kita adendum? Apakah adendum ini cukup dengan kita melakukan litigasi misalnya, cukup kita dengan melakukan renegosiasi kontrak. Kalau posisinya misalnya kita dalam renegosiasi kontrak itu dari pihak China Development Bank, oh itu urusan Anda bukan urusan saya. Kita selesaikan urusan kita. Artinya apa? Penegakan hukum. Jadi begitu kita mengatakan kepada China Development Bank, itu kan Anda sudah komit dulu, betul. Tapi berdasarkan hukum yang terjadi dalam penegakan hukum kami, di masa lalu itu ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, berarti batal demi hukum kan? Jadi artinya kita maju ke meja negosiasi itu dengan sesuatu yang konkret aja. Nah, kalaupun pada akhirnya gitu ya, pahit-pahitnya juga mungkin pada akhirnya. Dan menurutku gini loh, ini kan kebanyakan Rosan dulu di Rekapital, ya kan? Kemudian Doni Oskaria dulunya sempat di CT Corp, ngurusin juga equity. Masuknya ke BUMN, Garuda kan mewakili CT Corp karena CT Corp punya saham di Garuda. Ya, betul. Ya. Pandu Sahrir, orang equity. Ini kan orang-orang equity. Menurut saya kan selalu jualannya, bos kita tuh biasa memperbaiki perusahaan rusak, udah bagus kita jual lagi. Kita beli perusahaan rusak, kita jual baru. Nah menurut saya ini ujian Anda nih Pak Rosa, Pak Pandu, Pak Doni. Itu udah ada barang rusak. Anda selalu membranding diri Anda seperti itu gitu loh. Jadi artinya kan ada Garuda yang rusak, KCC yang rusak. Apa sekarang restrukturisasi korporasi yang Anda lakukan? Misalnya kalau sekarang yang Adnan katakan PT KAI itu persoalannya terkait dengan hajat hidup orang banyak, bukan hanya orang dari Jakarta Bandung gitu loh. Iya, betul. Nah kalau kayak gitu harusnya Danantara punya keberanian. Saya membaca Prabowo mengatakan BUMN 1000 pangkas jadi 200. 1000 itu kan plus anak cucu nanti. Ya, benar. Artinya apa? Menurutku harusnya Danantara punya keberanian agar tidak menggerogoti PT KAI, KCIC ini di spin off dari PT KAI. Jadi di-cut PT KAI-nya ya. Keluarin aja dari PT KAI. Gitu loh. Nah sekarang cara keluarinnya gimana? Nah kan ini ahlinya orang jual beli perusahaan. Tawarin dong. Siapa yang mau untuk ngambil saham bekas pemerintah di sahamnya KAI ketika spin off itu? Ya. Jadi anggota konsorsium baru jadinya ya. Bisa aja pakai right issue kan selalu bilang gitu. Oh kita ini jagoan di sini. Artinya kan kemudian skema exit strateginya apa? Lewat bursa, IPO, right issue. Ya right issue aja. Atau pakai itu loh right issue, pakai Patriot Bond. Apalah sesuatu. Ya kita kasih kesempatan lah kan, nggak selalu mengklaim jagoan restrukturisasi korporasi loh Jadi aku sangat mendukung Purbaya. Orang-orang jago restrukturisasi korporasi jangan manja dong, masa dikit-dikit ngomong ke pemerintah gitu loh. Jadi restrukturisasi aja menurutku di spin off dari PT KAI KCIC ini. Kalaupun kemudian si kreditornya mengatakan, oh ini nggak bisa loh karena waivernya dari pemegang sahamnya pemerintah dan sebagainya gitu, ya kan? Ya pemerintah kan bisa mengatakan aja, oke kalau kayak gitu kita spin off. Saham KAI siapa yang pegang sekarang? Misalnya DIM, tempatnya Pandu Sahrir dan antara investment management yang SWF-an ini. Jadi artinya terjadi transaksi akuisisi internal saham KAI ya di PT KCIC diambil oleh DIM. DIM kan tetap punya negara juga. Sehingga KAI-nya jadi sehat nggak terganggu. Jadi KCIC jadi perusahaan sendiri. Nah nanti misalnya katakan saja untuk mencegah defisiensi ini memperbesar volume, diperpanjang yang Anan bilang tadi itu boleh aja kalau skemanya seperti itu. Jadi mungkin skemanya kita perpanjang dan sebagainya. Jadi menurutku sih ya aku ingin mengatakan
Kalau kita mengatakan ini kebijakan yang salah, ya. Tapi kan ini nasi udah jadi bubur, kita buat buburnya enak tuh kayak apa? Nah, yang menurutku ujiannya tuh di sini, karena ini kan orang-orang yang mengklaim mereka tuh orang-orang jagoan restrukturisasi korporasi, nih. Ya. Dan jagoan ketemu investor ya. Gitu. Jadi artinya masa renegosiasi sama China Development Bank nggak bisa, katanya jatuh kan gitu loh. Nah. Hai. Oke Kang, jadi intinya ada 2 ya, Purbaya harus melakukan apa, dan Antara kemudian juga harus melakukan apa, yang tujuannya bukan hanya memastikan bahwa tidak terjadi gagal bayar, akan tetapi juga tujuan yang lebih besarnya bagaimana supaya PT KAI-nya menjadi sehat. Karena PT KAI ini melayani hajat hidup orang banyak, bukan hanya melayani orang-orang yang naik bus dari Jakarta Bandung atau Bandung Jakarta gitu ya. Oke Kang, Pahitnya kan sebetulnya kalaupun juga kereta cepat ini yang punya asing, apa sih sedihnya? iya benar Kang. Kan malah lebih fair ya. Ya lebih fair, kita juga lebih pasti lah. Oke, itu tadi dikelola dengan jelas gitu ya. Kita naik juga lebih enak gitu Kang ya. Oke Kang, terima kasih banyak untuk insight-nya. Demikian sahabat integritas, diskusi kita dengan Kang Yanuar soal penyelesaian ya utang kereta cepat TWUS. Tadi sudah ada banyak insight dari Kang Yanuar. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.